RTA TV, terima kasih Anda masih bersama dalam Jagongan Sargede dengan tema kita Operasi Zebra 2015. Dan kali ini, pada segmen kali ini kita kedatangan AKP Nur Cahyo, Wakasat Lantas. Selamat malam Bapak. Oke. Bapak iki kan Bapak AKP Nur Cahyo ini kan lebih kepada lapangan gitu ya Pak. Tadi sudah disinggung sama Pak Bambang ini bahwa Operasi Zebra 2015 ini tidak melakukan cegatan gitu Bapak. Istilahnya kan kalau misalnya kita dari jauh naik motor itu kan kelihatan gitu ya Mas. Kelihatan naik misalnya ada Operasi Zebra akhirnya belok muter gitu. Nah, ini menyangkut tentang bagaimana yang dilakukan dari tim lapangan sendiri gitu kan. Jadi tidak bikin cegatan gitu. Nah, bagaimana caranya istilahnya benar-benar mensiasati tahu gitu loh. Oh, ini pelanggaran yang harus diberhentikan gitu gimana Pak? Oke, matur nuwun Mas. Jadi memang yang pertama kita sampaikan dulu ke masyarakat bahwa pada pelaksanaan operasi Zebra Candi ini personil sebetulnya tidak hanya dari satuan lalu lintas, tetapi juga didukung dari satuan Sabara ya, kemudian juga ada dari POM, TNI AU, kemudian ada dari PM. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan dua cara bertindak, satu masalah di cegatan atau mukmen ya Mas. Ya, betul. Mukmen. Ada juga yang hunting mencari pelanggar. Yang disampaikan Pak Bambang tadi bahwa kasat mata sebenarnya sudah bisa dinilai, bukan hanya polisi yang menilai, tapi masyarakat sendiri pun sebenarnya banyak yang sudah paham kalau itu dilihat jelas melanggar. Maka kita juga ada yang menggunakan hunting tadi, artinya berjalan menggunakan sepeda motor sambil melaksanakan patroli. Pada saat patroli menemukan ada pelanggaran, kemudian kita dekati, kita pinggirkan, kemudian kita sampaikan dulu apa pelanggarannya, mereka mengerti, baru kita lakukan penilangan. Ada juga yang ada di titik-titik besar, ada di pertigaan, ya ketok banget saya di gendengan lah misalnya ya kan Mas. Di gendengan. Sebelum ini, maaf kita potong dulu, ada penelpon masuk ini. Ada nih. Halo. Halo. Ya, monggo. Nama ini pun dari Pak Poyo Mojolaban. Mojolaban, monggo Pak, silakan. Selamat malam Bapak-bapak polisi. Selamat malam. Pak, kami menanggapi masalah operasi Zebra, saya juga memaklumi. Jadi gini Pak, saya mohon kepada bapak-bapak khususnya Satlantas, untuk kami sebetulnya memang kurang melanggar peraturan seperti saya karena saya belum pajak. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kami mohon kebijaksanaan dari polisi atau Satlantas babakan masalah pajak. Saya itu mau pajak, tapi tanpa KTP asli. Padahal yang atas nama KTP tersebut kerjanya di luar Jawa dan sampai sekarang belum pulang. Nah, sekarang saya mohon kemudian Pak, karena ini motor yang saya membeli dari orang tersebut, jadi resmi sah Pak. Jadi kalau mau pajak Pak, mohon bagaimana bicara dari Bapak polisi, kami bisa pajak tanpa KTP yang bersangkutan, karena ini ada KTP tapi fotokopi yang sudah nggak berlaku. Nah, kami mohon ini untuk kebijakan Bapak. Jadi tidak usah istilahnya nggak nembak KTP Pak, nembak KTP dari larang kok. Nah, saya kan mentaknya saya orang randuwe. Nah, saya mau menjelaskan dari Satlantas atau Polisi Republik Indonesia untuk dipermudah Pak. Jadi mesake sing orang-orang nggak punya tapi biarlah tuku pit motor, goleki wonge ra ketemu, enek KTP, fotokopi tur telat tahunnya lah. Ini mohon bicara sama teman Pak, matur nuwun. Oke Bapak, menyinggung tadi dengan Pak penelpon tadi itu bagaimana Bapak, silakan. Baik. Yang pertama, kalau dari saya sebetulnya Bapak memiliki kendaraan itu kan sebuah hak dari masyarakat, maka disarankan sebelum hal-hal ini terjadi, maka disarankan ketika sudah bertransaksi seharusnya seyogianya dibalik nama, sehingga di kemudian hari tidak kerepotan. Dibalik nama sekaligus nanti BPKB maupun STNK-nya
punya atas nama sendiri, sehingga kendala-kendala seperti ini tidak akan terjadi. Nah gitu. Yang kedua memang kalau memang selama ini yang masyarakat mungkin belum membalik nama karena mungkin belum paham, ya memang kondisinya akhirnya seperti tadi. Ya nanti kita akan tampung masalah KTP yang tadi disampaikan, walaupun memang peraturannya memang harus menunjukkan KTP sesuai dengan atas nama. Kalau masalah mengapa dibalik nama, sebenarnya kembali juga ke masalah keamanan barang, tidak hanya dari segi barang itu legal resmi, tetapi di kemudian hari ya atau di sisi lain masalah tanda bukti kepemilikan barang maupun BPKB maupun tadi di STNK-nya juga 100% akan menjadi milik Bapak, sehingga hal-hal yang seperti itu juga bisa kita minimalisir. Oke, kita tampung masukannya, terima kasih. Walaupun itu tidak sesuai dengan tema kita Operasi Zebra, tetapi kita tetap menerima masukan dari masyarakat. Dan mungkin bisa dilanjutkan tadi Bapak jawabannya tentang mengenai cara bertindak. Oh iya, cara bertindak. Ya Allah. Oke. Jadi gini Mas ya. Terus terang masalah sosialisasi juga sudah kita sering sampaikan. Sekarang kita langsung saja lah sebut yang mungkin sekarang masyarakat tahu, yang di tengah kota itu contohnya satu titik itu di Gendengan. Di Gendengan, kebetulan kantor kami juga ada di dekat situ, masyarakat juga banyak yang lewat. Sebenarnya sudah dikasih tanda itu, water barrier sing kuning-kuning, sing orange itu. Jadi yang orange itu bukan Fanta atau Sprite, tapi itu adalah sudah menjadi tanda masyarakat biar tahu, di garis saja tidak boleh dilanggar, itu sudah dikasih gitu, namun tetap ke kanan. Nah, ya oke. Jadi kalaupun kita menindak, walaupun kita menilang, itu karena polisi itu sayang sama masyarakat, daripada kesenggol sitik, itu malah benjut. Nah itu malah nanti tidak hanya dia yang merasakan, mungkin keluarga juga bersedih. Jadi ini ditilangi malah disayang Mas. Pak, ini juga masih kayaknya tema kita ini banyak yang telepon ini. Selanjutnya masih ada penelpon lagi. Halo. Halo Nji, namanya pun dari Pak Joko. Nji, Pak Joko saking Usukan. Nji, Pak, monggo pertanyaan ini pun. Ini kan sekarang kan banyak operasi zebra ya. Yang saya mau tanya itu, kalau pada saat operasi STNK-nya itu mati, itu kan ada yang bilang kan kalau seperti itu tidak apa-apa ya, tidak ditilang. Atau kalau STNK mati, SIM ada lengkap, semua kendaraan lengkap, itu tetap ditilang polisi, atau kalau terlambat itu tanggung jawabnya itu Samsat ya? Mohon petunjuknya Pak Wasa Lantas. Oke. Terima kasih Pak Joko. Monggo Pak. Baik, jadi betul memang masalah perpajakan itu bukan masalah kita ya. Namun di dalam data registrasi dan identifikasi kendaraan ya, pada kasus yang dia 5 tahun tidak dipajakan, artinya sudah sampai ganti plat nomor, ganti STNK, masih belum dipajakan juga, nanti akan segera dihapus datanya dari registrasi dan identifikasi kendaraan. Maka STNK yang sudah ada dalam 5 tahun tadi dianggap tidak berlaku, karena sudah dihapus database-nya, sehingga kasarnya jadi potong gitu loh Mas. Namun kalau memang masih terlambatnya 1 tahun, ya kita menyarankan. Jadi kalau memang ada anggota kami yang melakukan penilangan di pajak, itu saya kira salah ya, dan silakan disampaikan kepada kami. Ya, jadi bisa gitu. Menjadi kritik dan saran gitu ya. Terima kasih, dan ini kan sekaligus masyarakat bisa mengerti, menyampaikan. Misalnya mau memberi saran ke Lantas itu gimana? Bisa. Jadi kalau mau memberi saran ke Lantas, sebenarnya kalau secara resminya itu ya mungkin datang ke kantor atau ini, tapi saya kira masyarakat kota Solo tonggoni polisi ya, karena Mas. Sebenarnya mungkin bisa kedok tular nanti lama-lama juga, atau mungkin minta tolong nanti sampai ke kita juga bisa. Memang rencana kita juga pernah kita membangun semacam call center ya, tapi waktu itu mungkin guru-guru gratis malah do curhat gitu loh Mas. Lah iya gitu. Nah, gitu Mas. Itu ya. Nanti kita bangun lagi sistem yang lebih bagus ya.
Gitu. Terima Tampaknya ini masukan juga lagi. menarik ini Bapak ya. Mungkin Iya. kita masih bisa ngulas-ngulas lagi ini mungkin ya. Monggo Pak disambi. Oke. Ya, dan Mitra TV kita akan kembali dalam Jagongan Sargede setelah pesan-pesan berikut. Monggo Mas.